Saat pagi itu, tiba di mana Arya dan semua orang itu sudah bangun. Ririn meminta tolong kepada Arya untuk mengantarkan dia dan temannya yang perempuan itu untuk ke sungai karena mereka pengen buang air. Dengan berat hati, dengan malu-malu Arya pun menyetujuinya. Akhirnya ketiganya ini berangkatlah ke sungai. Nah, saat perjalanan menuju sungai, ketiganya itu dengar ada seseorang yang manggil Ririn. Manggilnya tuh gini, Rin, Ririn, pulang Rin. Ketiganya itu nengok. Nah, pas nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Mereka saling lempar pandang, bingung. Tapi kayak Arya nggak mau makin chaos lagi, mereka ya udah jalan aja. Nah, setibanya di sungai itu, Ririn justru nemuin jaket dia ada di atas batu yang nggak tahu gimana caranya jaketnya itu bisa nyampe, bisa ada di batu itu. Ya, dia tanpa curiga, dia cuman kayak senang dan kayak akhirnya juga dia ketemu, akhirnya aku nggak akan dimarahin sama bapakku ya. Dia ambil jaketnya, terus dia bawa, baliklah mereka ke tenda. Dan saat sampai di tenda, dia nanya ke temennya yang nggak ikut ke sungai tadi. Dia nanya, tadi kamu panggil kita ya? Panggil aku ya? Panggil nama aku ya? Sebenarnya dia jawab, enggak, dari tadi aku masih tidur aja. Terus ya udah, dia nggak mau pikir hal yang aneh-aneh. Dia mikirnya kayak, mungkin dia lagi ngerjain aku nih gitu. Nah, masuklah kita di malam hari, di malam ketiga, di malam yang nggak pernah bisa dilupakan oleh Arya dan yang lainnya. Dimana di malam ini, ketika semua sedang berkumpul, mengobrol dan bernyanyi-nyanyi lagi, tiba-tiba aja Ririn pamit pergi ke tenda. Dia mau ngambil jaketnya karena dia mulai ngerasa kedinginan dan dia ngerasa kalau udah waktunya ini aku pakai jaket gitu. Nggak berselang lama, tiba-tiba aja semuanya kaget dengar suara teriakan dari Ririn. Ririn berteriak kesakitan meminta tolong dari dalam tenda. Semuanya langsung lari masuk ke tenda itu, dibuka tenda, dilihat, dan mereka betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat Ririn yang udah dalam posisi seperti orang yang dipocongi, yang dikafani. Itu kayak dililit gitu sama jaketnya yang warna putih. Semuanya bingung, semuanya panik, semuanya coba untuk lepasin jaket itu tapi nggak bisa, karena semakin mereka coba lepas, jaket itu justru semakin erat melilit tubuhnya Ririn. Sampai akhirnya tiba-tiba aja Ririn loncat, Ririn keluar dari tenda. Terus mereka bingung karena pas dia keluar, Ririn ini udah berubah jadi sosok pocong. Dia berubah, dia pakai kain kafan kayak pocong. Semuanya bingung kan, tiba-tiba Ririn terbang melayang, dia loncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Mereka kejar Ririn, semakin dikejar semakin menjauh, semakin besar teriakan Ririn meminta tolong. Dia menangis, semuanya bingung, semuanya panik, cewek-cewek udah pada nangis nggak tahu harus apa. Sampai akhirnya leader mereka bilang, oke, kita turun aja dulu, kita minta bantuan ke yang lain karena Ririn sudah menghilang, nggak tahu kemana. Ya, mereka bergegas untuk turun dari gunung. Dan ketika di tengah perjalanan turun itu, tiba-tiba aja salah satu temannya Ririn tuh ditelepon sama bapaknya Ririn. Kok bisa? Padahal mereka tuh belum menghubungi siapapun ya, karena mereka kan masih dalam perjalanan turun. Tiba-tiba aja bapaknya telepon dan nanya, kalian di mana? Apa yang terjadi? Ririn di mana? Ririn di mana? Dia tuh nanya kayak seakan-akan udah tahu. Oke, dengan berat hati, dengan rasa yang sedih, akhirnya teman itu jawab dan jelasin kronologinya sampai Ririn berubah jadi pocong dan hilang. Bapaknya jawab, oke, tunggu saya, kita ketemu di sana, kita cari Ririn bareng-bareng.